Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih di bab 5 tentang pengolahan data. Jika pekan lalu kita bahas tentang cara mengumpulkan data, maka pekan ini kita akan membahas bagaimana cara membaca data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk yang pertama daftar, berikutnya tabel ataupun diagram. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini adalah membaca data dalam bentuk yang pertama daftar, yang kedua diagram gambar atau piktogram, yang ketiga diagram batang, keempat diagram garis, dan terakhir adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk daftar. Perhatikan contoh olahraga kegemaran siswa kelas 5 pada kotak berikut ya. Cara membacanya yaitu yang pertama, sebanyak 4 siswa ini menyukai sepak bola. Lalu sebanyak 8 siswa ini menyukai futsal. Sebanyak 5 siswa ini menyukai basket, sebanyak 3 siswa ini menyukai voli, sebanyak 5 siswa menyukai renang, dan yang terakhir sebanyak 4 siswa menyukai bulu tangkis. Yang kedua yaitu membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Perhatikan piktogram di bawah ini. Nilai matematika siswa kelas 5. Ada bentuk gambar orang yang warna hitam. Ini dalam satu gambar ini mewakili 5 siswa. Sehingga cara membacanya, yang pertama ya sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 5. Sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 6, sebanyak 35 siswa mendapatkan nilai 7, sebanyak 20 siswa mendapat nilai 8, sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 9. Maksudnya nak, dalam satu gambar mewakili 5. Kalau gambarnya 1 berarti 5. Kalau gambarnya 2, 5 kali 2, 10 ya, begitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu membaca data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut tentang kegiatan ekstrakurikuler siswa. Di sumbu X ini ada ekskul yang diikuti siswa, di sumbu Y-nya ada jumlah siswa yang mengikutinya ya. Cara membacanya yaitu yang pertama ada sebanyak 25 siswa yang mengikuti paduan suara. Yang kedua, sebanyak 15 siswa mengikuti futsal. Yang ketiga, sebanyak 20 siswa mengikuti renang. Yang keempat, sebanyak 10 siswa mengikuti melukis. Dan yang terakhir, sebanyak 25 siswa mengikuti ekskul menari. Berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan diagram garis data penjualan buku dari bulan Januari hingga bulan Mei berikut. Yang pertama, pada bulan Januari ada 20 buku yang terjual. Berikutnya, pada bulan Februari ada 15 buku yang terjual. Pada bulan Maret ada 35 buku yang terjual. Pada bulan April ada 25 buku yang terjual, dan pada bulan Mei ada 10 buku yang terjual. Untuk menentukan jumlah bukunya ini, perhatikan titik-titik berikut ini ya, yang menyatakan banyaknya buku yang terjual. Yang terakhir yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran berikut tentang olahraga yang diikuti oleh siswa. Dengan jumlah siswa 40, ada 25% yang mengikuti catur, 30% mengikuti sepak bola, 20% mengikuti bulu tangkis, 15% mengikuti renang, dan
10% mengikuti tenis meja. Karena diagram lingkaran ini dalam bentuk persen, maka kita akan cari sebenarnya berapakah siswa yang mengikuti olahraga catur, sepak bola, bulu tangkis, dan renang tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan kalikan persennya dengan jumlah siswanya. Yang pertama, yang mengikuti olahraga catur yaitu 25/100 dikalikan 40, hasilnya adalah 10 siswa. Berikutnya yaitu sepak bola, 30/100 dikali 40 siswa, hasilnya adalah 12 siswa, sehingga yang mengikuti sepak bola ada 12 siswa. Berikutnya, yang mengikuti bulu tangkis ini 20%, sehingga 20/100 dikalikan 40 siswa, hasilnya ada 8 siswa. Yang mengikuti olahraga renang yaitu 15%, sehingga 15/100 dikalikan 40 siswa, hasilnya adalah 6 siswa. Dan yang mengikuti tenis meja yaitu 10%, sehingga 10/100 dikalikan 40 siswa, hasilnya adalah 4 siswa. Nah, itu dia materi untuk pekan ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan solihah. Terima kasih, dan sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.